Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Benghar Tutor ya. Baik teman-teman, video kali ini sambungan dari video sebelumnya, yaitu dengan judul cara jadi YouTuber yang handal ya, yang berhasil dan sukses. Jadi kemarin tuh ada 11 item, tapi kemarin baru kita bahas hanya 5, dan yang 6 sampai 7-nya akan kita bahas saat ini. Jadi memang teman-teman, para YouTuber pemula itu sangat antusias sekali untuk bisa mendapatkan subscribe dan jam tayang ya. Cuman terkadang mereka suka lupa dengan ambisinya. Padahal untuk menjadi YouTuber yang baik, yang handal, itu sangat diperlukan sekali tahap-tahapannya, ilmu-ilmunya, juga pengetahuan yang banyak. Sehingga untuk mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu tidak sia-sia. Ya, terkadang dari awal udah menggebu-gebu, tapi kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan, akhirnya berhenti di tengah jalan. Tidak sedikit ya teman-teman YouTuber yang baru mulai, baru subscribe 20, 30, bahkan sampai dengan 100, udah lelah dan capek ya. Akhirnya mereka menghalalkan segala cara, yaitu dengan sub for sub, atau juga mungkin beli subscribe, beli jam tayang di komunitas-komunitas yang ada di Facebook, katakanlah banyak sekali yang menawarkan jual-jual seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru mulai harus cermat ya dalam mengawali karirnya di dunia YouTube, sehingga nanti tidak berhenti di tengah jalan dan tidak akan sia-sia. Nah, ini dari 11 item yang sudah kemarin saya sampaikan. Untuk kali ini kita sampaikan yang ke-6 dan yang nomor 11. Baik, terus ikuti video ini teman-teman. Jangan skip, kita langsung ke videonya. Baik, langsung saja yang nomor 6. Yang nomor 6 itu kita harus membuat jadwal upload ke YouTube ya. Jadi kalau kita masuk ke YouTube Studio, itu di situ kan ada menunya ya. Jam berapa penonton kita tuh sering menonton. Ada yang dari jam pagi, siang, sore. Nah, itu teman-teman bisa mempelajari secara detail jam berapa saja audiens kita atau penonton kita tuh menonton YouTube gitu ya, termasuk ke channel kita. Nah, jadi teman-teman harus buat jadwal untuk mengupload YouTube-nya. Misalnya video sudah dibuat, kemudian rutin teman-teman maunya jam berapa nih, mungkin jam 7 pagi terus, atau mungkin siang terus, atau sore terus, atau malam terus. Jadi itu harus terjadwal sehingga penonton kita itu dia tahu bahwasannya channel kita itu selalu mengupload video di jam-jam sekian, sehingga nanti pada saat dia butuh dengan channel kita ya, dia pasti membuka jam yang sudah kita tentukan ya. Jadi lebih terarah gitu ya. Jadi penting sekali untuk menjadwalkan secara rutin untuk bisa upload ke YouTube ya videonya. Kemudian yang ketujuh adalah produksi konten dan editing. Nah, teman-teman, setelah teman-teman menemukan ide konten yang bagus, kemudian menemukan juga judul yang pas gitu ya setelah di riset. Nah, silakan teman-teman produksi kontennya, produksi videonya ya. Usahakan durasinya minimal 8 menit lah. Karena 8 menit itu kan waktu yang cukup untuk bisa memasang iklan di setiap menitnya atau 2 menit sekali. Si Google itu masang iklan di video kita, sehingga minimal 8 menit ya. Jadi buat kontennya, kemudian setelah konten itu bagus, sudah pas, lalu diedit. Mana yang kurang, mana yang lebih, itu silakan diedit ya. Mungkin harus ditambahkan musik, tentunya musik yang tidak mengandung copyright ya. Kemudian edit mana yang mungkin
bicaranya belepotan gitu ya, nggak pas, itu dipotong. Kemudian eh, segala macamnya lah, tata letak videonya dan latar belakang mungkin juga harus diperbaiki, itu diperbaiki ya. Jadi harus diedit, jangan langsung diupload ya. Karena kebanyakan kan apalagi kalau kontennya berbicara seperti ini, terkadang kita ngomongnya terpleset ya, ngomongnya keserimpet gitu ya. Nah itu harus diedit, dipotong ya, dipotong diedit dengan menggunakan aplikasi yang biasa dipakai secara umum oleh para teman-teman YouTube. Nah untuk aplikasinya, kalau saya pribadi saya menggunakan KineMaster, atau juga terkadang saya menggunakan VN dan Filmora gitu ya. Nah jadi teman-teman silahkan pilih mana yang baik, yang teman-teman kuasai ya, edit dengan apa namanya, dengan aplikasi tersebut. Kemudian lanjut dengan mempromosikan video YouTube kita. Setelah itu beres semua, sudah diedit, kemudian sudah rapi semua, kita tinggal mempromosikan. Nah mempromosikan itu banyak macamnya ya. Kita juga bisa mempromosikan mungkin di WA group, atau juga di Facebook, atau juga di apapun lah yang bisa teman-teman promosikan, atau juga mungkin telepon temannya yang di luar kota atau di mana untuk menonton video kita juga boleh gitu ya. Yang penting kan tidak apa namanya, tidak ditonton sendiri. Nah jadi promosikan semaksimal mungkin video kita. Barangkali teman-teman juga punya website juga bisa, sehingga video kita itu bisa tersebar ke masyarakat umum ya, ke beranda-beranda YouTube gitu ya. Nah jadi promosi itu sangat penting. Untuk pemula jangan yang berbayar dulu, yang gratisan, jadi tidak memakan biaya. Baik, selanjutnya yang nomor 9. 9 itu kita harus membangun apa namanya, kreativitas terhadap ini ya, penonton. Contoh ya, kalau kita sudah buat video, kan biasanya tuh ada, kalau ada yang nonton tuh kan ada yang komen ya. Nah itu harus ada timbal balik tuh. Kalau ada yang komen, segera jawab. Jadi jawabnya sesuai dengan pertanyaannya, segera dijawab. Jadi jangan sampai dibiarkan, karena YouTube juga melihat bahwa kalau konten yang hidup, aktif itu pasti dia ada pergerakan di dalamnya ya, termasuk menjawab komentar. Nah, jadi kalau ada komentar, dijawab seperlunya sesuai dengan keahlian kita dalam menjawabnya, dengan bahasa-bahasa yang tertata dan sopan. Itu ya. Jadi hubungan dengan penonton itu sangatlah baik, karena pengalaman saya, kalau kita komen di video orang, terutama video-video yang sudah besar gitu ya, channel-channel besar, itu kalau kita komen dan dijawab oleh mereka, kita senang banget. Artinya ada interaksi antara kita dengan yang punya channel, sehingga apa yang kita tonton di videonya itu, yang kita mungkin nggak mengerti atau penasaran harus bagaimana, itu bisa dijawab oleh si yang punya channel, si yang pembuat videonya. Jadi kita terpuaskan untuk apa namanya, mendapatkan informasi tentang isi video tadi. Nah jadi salah satu untuk menambah subscribe juga seperti ini ya. Dengan kita menjawab itu kan kita juga mungkin iya mungkin tidak, itu mengunjungi channel yang bersangkutan kan. Kita kunjungi, kemudian kita tonton videonya, kemudian kita lihat seperti apa, dan kita mungkin juga pasti setelah kita menonton itu ada pertanyaan ya kan, ada pertanyaan nih seputar apa nih videonya, kita pertanyakan dan pasti akan dijawab. Nah setelah itu nanti antara komentar-komentar yang ada di situ, kemungkinannya juga akan mengklik juga channel kita gitu ya, karena berbarengan di situ di dalam komentar tadi. Kemungkinan besarnya ya, kalau memang dia tertarik, dia akan subscribe, kemudian like, dan juga mungkin akan bertanya lagi di video kita, sehingga kita menjawab kembali terus seperti itu ya. Ya jadi komentar itu sangat penting. Kemudian yang 10, yang ke-10 ya, kita juga harus mengoptimalisasikan SEO, search engine di YouTube ya. Jadi YouTube itu sudah menyediakan fiturnya di SEO itu. Jadi kalau kita buka channel kita, kemudian kita masuk ke YouTube Studio, itu ada kolom judul, kemudian ada deskripsi,
kemudian ada playlist, kemudian juga ada tag, nah kemudian ada bahasa-bahasa dan kapan kita merekam video tersebut ya. Jadi usahakan judul juga harus semenarik mungkin ya, judul harus semenarik mungkin sehingga pada saat orang itu membaca judul kita, mereka tertarik untuk klik. Kemudian deskripsi harus diisi. Deskripsi itu awal kalimatnya harus sama dengan judul. Jadi deskripsi itu menerangkan tentang judul tadi ya. Jadi ditulis di situ deskripsinya secara lengkap. Kemudian tag juga harus diisi. Tag itu jadi untuk menimbulkan, mencari di pencarian mesin YouTube sehingga kata kunci ya. Kata kunci yang dimasukkan ke tag itu, jadi kalau penonton itu mencari sesuatu pas dengan tag kita, maka kemungkinan besarnya channel kita yang akan ditemukan. Nah, di tag itu kolomnya tuh kalau nggak salah ada 500 kata ya. Jadi teman-teman bisa isi yang banyak. Nah, untuk pengisian tag nanti kita pelajari di video berikutnya. Setelah itu isi kapan perekamannya, setelah itu disimpan di pojok kanan atas. Ya. Baik, ini yang terakhir di nomor 11 ya. Di nomor 11 itu setelah kita upload ya, sebaiknya uploadnya di posisi jangan publik dulu, di pribadi atau tidak publik ya, karena kita harus menganalisa ulang apakah judulnya sudah benar, apakah deskripsinya sudah pas, apakah tag-tagnya sudah isi semua. Kemudian kita evaluasi, kalau memang kira-kira sudah pas, oke, kita analisa, kita evaluasi semuanya, baru kita bisa pindah ke publik, atau kita pindah ke publiknya dijadwalkan. Kembali ke tadi bahwa harus ada jadwal upload. Misalnya saat ini kita sudah bikin video, sudah kita cek semua bagus, baik, kemudian kita biasa mengupload misalnya jam 7 pagi ya. Hari ini tanggal 11 ya, 11 April. Mungkin kita mau nguploadnya besok jam 7 pagi. Itu kita klik publik, kemudian di bawahnya silakan diisikan jam 7 pagi, sehingga nanti secara otomatis video itu akan terupload sendiri oleh YouTube sesuai dengan jadwal yang kita tentukan ya. Baik teman-teman, itu saja lanjutan video yang sebelumnya. Jadi ada 11 item yang harus dipelajari untuk menuju kesuksesan dalam dunia per-YouTubean. Saya menyarankan bahwa semua teman-teman yang baru mulai, terutama ya YouTuber pemula, itu harus menguasai dulu sebelum bergerak untuk menjadi YouTuber. Karena jangan sampai sia-sia, waktunya juga sia-sia, penat memikirkan mengejar subscribe dan sebagainya, sehingga kurang matang di tengah jalan dan akan muntaber. Kalau kata teman kita di channel sebelah, muntaber, mundur tanpa berita gitu ya. Jadi teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini. Tentunya komen-komen yang baik dan membangun, agar saya juga lebih semangat lagi untuk memberikan informasi seputar dunia per-YouTubean, terutama YouTuber pemula. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.